Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Brigita Wahyu Minarni. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial pembelajaran berbasis IT. Kali ini kita akan membuat media pembelajaran berbasis web dengan menggunakan Articulate Storyline 3. Ini adalah tampilan awal dari media pembelajaran yang saya buat. Jadi ini halaman depannya, terdiri atas judul, kemudian ucapan selamat datang, kemudian di sini adalah input nama pengguna dan di sini input kelas. Saya akan coba, saya akan ketikkan nama. Di sini saya pakai nama Brigita. Kemudian kelasnya saya coba ketik kelas 11 MIPA 2. Judul media pembelajaran yang saya buat ini adalah media pembelajaran interaktif translasi untuk SMA. Apabila kita sudah mengisikan nama pengguna dan kelas, kemudian saat saya klik save and next, maka nanti kita menuju halaman berikutnya. Di sini adalah halaman menu, di mana halaman ini tersedia menu-menu yaitu kompetensi, materi, contoh soal, dan evaluasi. Pada masing-masing menu ada tombol baca. Nah, tombol ini apabila diklik nanti akan menuju ke halaman yang berisi sesuai dengan keterangan yang tadi sudah ada. Saya akan kembali ke halaman menu. Pada halaman menu selain ada 4 menu yang disediakan, juga terdapat di sini ada nama pengguna yang ditampilkan. Jadi nama pengguna ini akan berubah sesuai dengan input teks pengguna. Saya akan coba masuk ke halaman pertama, yaitu halaman kompetensi. Di sini berisikan kompetensi yang hendak dicapai oleh pengguna aplikasi atau media belajar ini. Pada halaman ini terdapat halaman menu, yang mana apabila kita klik akan menuju ke tampilan menu yang sudah ada pada halaman sebelumnya. Kemudian apabila di sini kita klik tombol baca, nanti akan diarahkan ke halaman materi. Nah, di sini pada halaman materi itu terdiri atas beberapa materi. Ini navigasinya adalah pada tombol yang ada di bawah, yaitu Prev itu untuk preview atau halaman sebelumnya, Next itu untuk halaman selanjutnya. Seperti ini. Ini saya akan coba percepat. Nah, di sini juga terdapat beberapa animasi yang membantu pengguna untuk memahami materi yang sedang dipelajari. Saya akan coba peragakan animasinya. Di sini ada button play. Ketika button play diklik, maka nanti animasinya akan bergerak. Nah, seperti ini. Ini juga termasuk animasi yang saya buat. Kemudian ini adalah menu contoh soal dan penyelesaian. Jadi kita masuk ke halaman menu, tadi ada navigasi contoh soal ya. Nah, ini sama dengan yang tadi sudah saya klik, yaitu menuju ke contoh soal dan penyelesaian. Setelah membaca materi, tidak perlu kembali ke menu lagi, ke menu utama ini tadi, tapi bisa melalui navigasi yang ada di bawah ini, preview dan next ini. Jadi ini dari materinya kalau kita next terus, maka di akhir itu akan menuju ke laman contoh soal dan cara pengerjaannya. Apabila dirasa sudah memahami mengenai contoh soal dan penyelesaian ini, di sini ada feedback berupa pertanyaan, apakah kamu sudah paham? Nah, ini berupa button, si pengguna itu memilih pilihan belum atau sudah. Apabila sudah, nanti ketika buttonnya diklik, maka akan menuju ke laman evaluasi. Tapi apabila belum, jadi ini ada semacam jarum ya. Jarumnya ini menunjukkan belum. Ketika pengguna melakukan klik button ini, maka nanti pengguna akan diarahkan pada laman yang berisikan video penjelasan mengenai materi ini, jadi merupakan embed atau embedded dari video YouTube. Nah, apabila si pengguna sudah mempelajari atau menyimak video dari YouTube ini, maka saat kita klik next, pengguna akan diarahkan langsung ke laman evaluasi. Laman evaluasi terdiri dari beberapa soal. Soal yang saya buat itu jenisnya salah satunya adalah hotspot, jadi pengguna
memilih area yang dirasa itu merupakan jawaban yang benar. Nah, pengguna itu harus klik submit terlebih dahulu untuk menuju ke laman berikutnya. Nah, di sini ada feedback. Feedback ini bisa kita atur sesuai dengan jawaban pengguna, apakah jawabannya benar atau jawabannya salah. Kita klik continue. Nah, di sini ketika pengguna itu mengklik submit tetapi belum memilih jawaban, maka nanti ada pop-up yang muncul seperti ini, you must complete the question before submitting. Maka pengguna harus memilih terlebih dahulu jawabannya. Di sini saya akan asal memilih. Untuk soal yang kedua ini saya buat dalam bentuk jawabannya lebih dari satu, seperti checklist. Ini ketika di submit, ini jawabannya keliru, maka feedbacknya seperti ini. Kita klik continue. Soal yang ketiga ini berupa soal pilihan ganda. Ini saya coba asal mengerjakannya. Nanti feedbacknya akan seperti ini. Ini masih soal pilihan ganda. Saya akan percepat karena jenis soalnya sama. Ini soal pilihan ganda lagi. Ini soal pilihan ganda lagi. Kemudian pertanyaan yang terakhir itu berupa soal dengan jenis drag and drop. Jadi di sini ada 3 gambar. Nantinya 3 gambar ini di drop dari 3 gambar yang lain. Sementara 3 gambar yang lain itu di drag. Ini ya, ada 3 gambar, 1, 2, 3. Ini kita pasangkan masing-masing gambarnya. Ini kita drag ke gambar yang sudah disediakan. Jadi ini tipenya namanya drag and drop. Nah, kemudian setelah pengguna menyelesaikan evaluasi, maka nanti akan muncul halaman hasil evaluasi. Halaman hasil evaluasinya di sini memperlihatkan nilai, kemudian KKM-nya, kemudian deskripsi hasil evaluasinya. Di sini juga ada tombol review. Nah, ketika pengguna mengklik review, maka nanti akan diarahkan ke soal-soal evaluasi yang sudah dikerjakan, mulai dari soal pertama hingga soal terakhir, dan nanti diperlihatkan mana jawaban yang benar yang telah dipilih maupun jawaban yang salah seperti ini. Oh ya, pada halaman evaluasi ini juga dimunculkan durasi waktu yang digunakan pengguna untuk mengerjakan soal. Jadi kita nanti bisa mengatur berapa lama pengguna itu mengerjakan soalnya. Jadi ada batas waktunya. Untuk preview mengenai media pembelajaran kali ini cukup sekian. Nanti kita lanjutkan ke bagaimana cara pembuatannya.